Pejabat pemerintah Korea Utara hidup dalam ketakutan setelah serangkaian eksekusi atas perintah Kim Yo Jong dan menjulukinya, wanita iblis. Sejak pemerintahan Kim Jong-un dimulai pada 2011, Kim Yo Jong, saudara perempuannya, memiliki kekuasaannya sendiri dan puncaknya dengan ia menjadi anggota alternatif Politbiro pada April tahun 2020. Pada saat itu, saudara laki-lakinya dikabarkan mengalami masalah kesehatan dan beberapa ahli percaya dia bisa menjadi kandidat untuk menggantikan Kim Jong-un jika meninggal. Adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo Jong sebut Korea Selatan burung beo Amerika Serikat. Namun, dia diturunkan jabatannya selama Kongres Partai ke-8 Partai Buruh Korea pada Januari tahun 2021. Baca berita tanpa iklan. Ia hanya menjadi anggota Komite Sentral Partai dengan golongannya diturunkan dari Wakil Direktur I menjadi Wakil Direktur saja, seperti yang dilansir dari Radio Free Asia RFA pada Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Namun, Kim Yo Jong tetap menjadi salah satu orang paling berkuasa di Korea Utara, dan menurut informasi dua pejabat bahwa ia telah memerintahkan eksekusi pejabat pemerintah hanya karena membuat dia kesal. Berita bahwa mereka menembak mati seorang pejabat tinggi di Pyongyang menyebar di antara para pejabat di Hyesan sekarang, kata seorang pejabat badan administratif di Provinsi Ryanggang Utara Tengah kepada RFA Korean Service pada Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021. Kami tidak tahu siapa pejabat yang dieksekusi itu, tetapi saya mendengar dari seorang pejabat yang dekat dengan saya bahwa dia dieksekusi atas perintah Kim Yo Jong, lanjut pejabat tersebut. Kim Yo Jong marah karena Korea Selatan memata-matai Korea Utara. Kemudian pejabat itu menceritakan bahwa pada November tahun 2020, ada insiden penyelundupan emas yang dilaporkan ke Komite Sentral Partai. Lalu, Tentara Komando Keamanan Perbatasan dieksekusi oleh regu tembak pada Desember, sementara 9 warga dipenjara seumur hidup. Puluhan anggota keluarga mereka, sementara itu, dikirim ke kamp penjara politik, kata sumber itu, yang meminta namanya dirahasiakan karena alasan keamanan. RFA melaporkan pada November bahwa dua tentara tertangkap menyelundupkan sejumlah emas bernilai 10 juta dolar AS, 142,9 miliar rupiah ke China dekat Hyesan, pada tanggal 1 November. Salah satu tentara ditangkap segera, sementara yang lain seorang penjaga keamanan perbatasan melarikan diri ke China dan diyakini menjadi tahanan otoritas China, menurut sumber pemerintah setempat. Sumber di pemerintahan Provinsi Ryanggang memberitahu RFA bahwa tentara yang ditangkap pada tanggal 1 November mengungkapkan selama investigasi bahwa mereka telah bekerja dengan 6 warga dalam perjalanan menyelundupkan emas ke China. Saat Kim Jong-un naik jabatan, nama Kim Yo Jong hilang dari anggota partai. Ada apa? Setelah itu, 6 warga yang membantu ditangkap pada tanggal 16 November menurut keterangan seorang pejabat pengadilan kepada RFA pada saat itu. Salah satu sumber Ryanggang mengatakan kepada RFA pada November ada kemungkinan penyelundup dieksekusi karena emas dikontrol ketat oleh negara. Pelanggaran mereka juga termasuk menentang lockdown ketat di perbatasan, yang diberlakukan untuk memerangi virus corona. Sumber yang berbicara kepada RFA pada pekan lalu mengatakan warga dan pejabat kesal karena eksekusi tersebut atas perintah Kim Yo Jong. Dia memberikan perhatian khusus kepada pejabat yang membuatnya kesal. Dia mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa mereka menantang otoritas partai dan melaporkan hal ini kepada atasannya, saudara laki-lakinya Kim Jong-un, kata sumber itu. Ada serangkaian eksekusi pejabat karena Kim Yo Jong, anti-revolusioner partai. Kebencian terhadap Kim Yo Jong semakin dalam, kata sumber itu. Sumber tersebut mengatakan sentral partai saat ini sedang menyelidiki semua pejabat Provinsi Ryanggang atas perintahnya. Mereka mengatakan bahwa mereka menangkap orang-orang yang reaksioner karena menyerahkan data rahasia dan materi kuliah ke Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Korsel sahkan RUU larang propaganda anti-korut, karena takut Kim Yo Jong. Banyak orang dikirim ke kamp penjara politik dengan tuduhan terlibat dalam hal ini, imbuhnya. Kekejaman Kim membuat orang membandingkannya dengan tokoh sejarah wanita lain yang mereka anggap menghukum tanpa ampun. Mereka mulai memanggilnya Janda Permaisuri Cixi untuk mengungkapkan kemarahan mereka, kata sumber itu. Janda Permaisuri Cixi adalah tokoh pada masa penguasa de facto dinasti Qing di China, yang dianggap oleh beberapa sejarawan sebagai seorang lalim yang menentang reformasi modern untuk memperpanjang kekuasaannya sendiri. Sumber lain, seorang pejabat di Provinsi Barat Laut Pyongan Utara, mengatakan kepada RFA pada hari yang sama bahwa Kim memerintahkan penyelidikan di Sinwiju,
kota lain di perbatasan dengan China. Menyusul eksekusi petugas Bea Cukai Xinhuiju oleh regu tembak di Pyongan Utara pada 2019, sejumlah pejabat juga dieksekusi setelah penyelidikan Badan Administrasi dan Departemen Keamanan Negara, kata sumber kedua, yang meminta namanya tidak disebutkan. Baca juga, biografi tokoh dunia Kim Yo-jong, adik Kim Jong-un yang jabatannya terus menanjak, wanita iblis. Ketika tersiar kabar bahwa Kim Yo-jong berada di balik eksekusi ini, para pejabat mulai memanggilnya wanita iblis, kata sumber kedua. Para pejabat bahkan takut mendapat pujian Kim Yo-jong, karena itu berarti dia memperhatikan mereka. Mereka takut bahwa mereka harus bersiap untuk dieksekusi suatu hari nanti, jika mereka mendapatkan sisi buruknya, menurut sumber kedua. Saat eksekusi yang tidak adil ini meningkat, bahkan penduduk biasa pun takut padanya. Mereka bilang dia adalah iblis yang haus darah, kata sumber kedua. Tahun ini, dia bahkan memimpin pembersihan pejabat senior yang dekat dengan saudara laki-lakinya Kim Jong-un, ketika dia tanpa ampun mengeksekusi para pembantunya, ungkapnya. Dia adalah teror bagi para pejabat. Meskipun dia sekarang di posisi yang lebih rendah, dia menunjukkan kekuatannya dengan mengeksekusi yang kuat, tandasnya. Pembersihan politik berperan penting dalam upaya Kim Jong-un untuk mengkonsolidasikan kepemimpinannya setelah kematian ayahnya Kim Jong-il pada 2011. Setelah mengambil alih kendali negara, ia dengan cepat menyingkirkan saingan politik, yang sebagian besar adalah pejabat tinggi di bawah pemerintahan ayahnya, termasuk pamannya Yang Song-tik, yang diyakini pernah menjadi orang kedua di Korea Utara. Adik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, baru-baru ini menjadi bahan olok-olokan warga negara itu setelah berpidato soal COVID-19. Mereka menganggap harga diri Kim Yo-jong sangat rendah karena terpaku pada pidato tertulis dan membacanya dengan suara gemetar seperti seorang siswa, ujar seorang sumber kepada Radio Free Asia. Warga Korut juga mengeluhkan pidato Kim Yo-jong yang hanya berfokus menuduh Korea Selatan menyebarkan COVID-19, tetapi tak membahas masalah utama Korut saat ini, yakni kelaparan. Pidatonya memperburuk situasi di semenanjung Korea. Warga mengeluhkan karena jika mereka mendeklarasikan kemenangan terhadap corona, mereka seharusnya membahas cara untuk memperbaiki situasi kehidupan yang buruk, kata sumber lain. Kim Yo-jong merupakan anak dari Kim Jong-il dan istri ketiganya, Ko Yong-hui. Sama seperti Kim Jong-un, Kim Yo-jong sempat hidup dan bersekolah di Swiss. Ia juga disebut-sebut fasih berbicara bahasa Inggris dan Prancis. Sosok Kim Yo-jong mulai menarik perhatian kala ayahnya meninggal pada 2011. Saat proses pemakaman Kim Jong-il ditayangkan di televisi, Kim tampak berdiri di samping Kim Jong-un. Kim Yo-jong sendiri adalah salah satu pendukung terkuat Kim Jong-un. Sang kakak juga menginginkan Yo-jong mengemban posisi kuat dalam pemerintahan. Yo-jong sempat menjabat sebagai wakil direktur Departemen Propaganda dan Agitasi di Partai Buruh. Ia juga terpilih sebagai anggota Majelis Rakyat Tertinggi atau Parlemen Korut, pada umur 27 tahun. Kim Yo-jong juga ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan Korut, pun dinilai sebagai perempuan paling berpengaruh di negara itu. Dia merupakan salah satu dari sedikit orang yang bisa bebas berbicara dengan Kim Jong-un, ucap Yang Moon-jin, profesor dari University of North Korean Studies di Seoul. Kim Yo-jong pasti memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari pejabat Korut lainnya ketika menyangkut pengambilan keputusan bersama Kim Jong-un, katanya, seperti dikutip AFP. Sebagaimana diberitakan CNN, Kim Yo-jong lahir pada tanggal 26 September tahun 1987 atau 1988. Ia menikah dengan Choi Song, tetapi informasi mengenai anak pasangan tersebut masih tak tersedia secara publik.